Ya Tuhan, shalom. Kok kayaknya kurang semangat semuanya, shalom. Selamat hari Natal, Merry Christmas. It's good to be back. Saya cuma tahu itu Pak Yongki bahasa Inggrisnya, jadi yang lainnya bahasa Indonesia aja ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Yakin luar biasa? Kok kayaknya suaranya kurang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Apanya yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus luar biasa terus. Apalagi yang luar biasa saudara? Kasihnya, aduh mantap. Apalagi? Penyertaannya. Boleh kasih jemaat dulu tante ya kan? Apalagi yang luar biasa? Halo? Halo? Oh ada yang jawab di belakang semuanya. Kalau udah semuanya udah selesai ya Pak ya. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang mengalami berkat Tuhan yang luar biasa? Mungkin doanya terjadi atau mungkin bisnisnya, pekerjaannya sedang diberkati Tuhan luar biasa. Boleh angkat tangan? Oke, apa kabar hari ini saudara? Oke, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang berdoa tapi doanya belum terjadi, dan mungkin ada sakit penyakit yang udah lama banget gak sembuh, ada pergumulan yang udah lama banget gak selesai, boleh angkat tangan? Gak ada yang punya masalah Pak di sini Pak. Ibadah selesai berarti harusnya ya. Saya mau kasih tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara lupa atau bulan, if I'm not mistaken itu waktu itu bulan, is it Mei or April ya Pak, saya hadir di sini waktu itu ya. April kalau nggak salah ya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara nggak hadir April kemarin, saya mau kasih tahu bahwa kabar kita itu luar biasa bukan karena segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita. Betul ya? Gak selalu baik hidup kita, gak selalu baik kondisi hidup kita. Tapi percayalah bahwa dalam setiap musim hidup kita itu gak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, dan saya mau kasih tahu di momen Natal ini, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang luar biasa. Itu yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi lihat kiri kanannya dong, katakan jangan lupa kamu itu luar biasa. Haleluya. Senang sekali bisa ada di tempat ini kembali Bapak Ibu Saudara. Michael Panjaitan, orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Thank you Pak Yongki dan Ibu. Akhirnya kita ketemu lagi. Dan minta maaf dalam kondisi suara saya terlalu seksi banget hari ini. Tiba-tiba flu, tapi puji Tuhannya saya bersyukur. Tuhan terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pelayanan selama kurang lebih 1 bulan di Amerika. Dan menjelang momen terakhir saya akan pulang lusa mungkin ya. Dan baru berasa flu-nya Pak. Saya gak mau nyalahin New York sebenarnya. Tapi saya ingat banget tanggal 24 ada snow. Ada salju di New York waktu itu ya. Saya orang kampung Pak. Selama ini udah pernah lihat salju, ngalamin salju ya. Tapi gak pernah ngelihat yang turun langsung. Jadi waktu saya lihat begini, teman saya langsung telepon. Dia tahu saya orang kampung. Cepetan salju lagi turun, keluar cepet. Saya keluar, saya gak peduli. Saya langsung foto-foto. Selesai itu saya langsung demam dan flu Pak. Dalam hati saya gak apa-apa, yang penting konten saya sudah terlaksana. Wah, selamat Natal bagi kita Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya hari ini setiap kita bersuka cita. Christmas Rally Pak, betul ya, luar biasa. Dan hari ini mungkin menjadi Christmas Rally yang terakhir, yang kelima untuk tahun ini. Sebelum kita akan memulai lagi Christmas Rally di tahun yang akan datang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan bersyukur banget untuk penyertaan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini merupakan hari Minggu terakhir di tahun 2024. Artinya ada 52 minggu yang sudah kita lalui, dan saya yakin, saya percaya bahwa gak selalu situasi itu baik. Gak selalu kita tertawa. Siapa di sini yang sepanjang tahun tertawa terus? Gak ada ya? Atau siapa di sini yang sepanjang tahun 2024, 2024, Bapak Ibu Saudara itu menangis terus? Ada gak? Gak ada ya. Itulah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita pasti berdoa. Gak ada satupun di antara kita yang berdoa, Tuhan aku mau sakit dong. Gak ada ya. Ada gak di sini yang berdoa dia mau sakit hidupnya? Gak ada ya. Tapi kenyataannya sakit gak Bapak Ibu? Siapa yang pernah sakit 2024? Oh hampir semua. Kita itu pasti berdoa sama Tuhan. Tuhan aku gak mau ada masalah, betul gak? Tuhan aku gak mau ada pergumulan. Tapi kenyataannya ada pergumulan gak? Ada. Karena saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, senang atau enggak senang, suka atau enggak suka, namanya pergumulan itu pasti akan datang. Bapak Ibu Saudara enggak bisa berkata, oke, I don't like this one, saya enggak suka ini, saya enggak mau masalah ini. Enggak bisa. Saya enggak mau sakit ini, enggak bisa. Senang atau enggak senang, siap atau enggak siap, diundang atau enggak diundang, namanya masalah pasti akan datang. Tapi kabar sukacita bagi kita dalam setiap musim hidup kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, yang selalu ada dalam hidup kita. Ada satu lagu berkata, boleh sambil nyanyi gak Pak? Boleh ya? Kalau dibilang gak boleh pun saya mau tetap nyanyi. Jarang-jarang saya kesini. Ada satu pujian, saya gak tahu Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini atau enggak. Termasuk lagu baru ya di Indonesia ya. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah.
Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Gak selalu yang baik yang kita alamin. Saya baru nyanyi dikit Pak, handphone langsung naik semua begini gitu ya. Makanya saya langsung berhenti gitu ya. Saya malu di depan kamera. Bapak Ibu Saudara, gak selalu yang baik yang kita alami dalam hidup. Tapi percayalah bahwa sekalipun mungkin hari ini, di momen Natal ini kita mengalami hal yang gak baik dalam hidup. Roma 8 berkata bahwa kita tahu sekarang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita rayakan kelahirannya malam hari ini adalah Tuhan yang bekerja. Katakan sama-sama bekerja. Dalam segala hal. Firman Tuhan dalam bahasa Inggris dikatakan in all things, in every seasons of lives. Dalam seluruh musim hidup manusia. Artinya begini, gak cuma dalam masa sukacita kita, gak cuma dalam masa duka cita, gak cuma dalam masa diberkati luar biasa, gak cuma juga dalam masa-masa pergumulan luar biasa. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan bekerja di sana. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Bekerja untuk apa? Halo? Kalau saya lihat ini kan wajah-wajah Alkitab semua nih ya. Tahu dong ya firman Tuhan berkata apa? Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan. Artinya selalu akan ada kebaikan Tuhan yang kita lihat dalam hidup kita. Mungkin hari ini kau berkata, apa yang baik yang aku lihat? Masalahku berat banget. Apa yang baik aku lihat ini sekarang orang yang kukasihi dipanggil Tuhan. Maybe mungkin ya. Apa yang baik aku lihat kalau ternyata pergumulanku berat banget. Saya mau kasih tahu dalam setiap musim hidup kita. Selalu ada kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Pak Yongki, saya dikasih waktu berapa lama Pak? Mohon maaf Bu, saya bukannya enggak ini. Saya tanya Pak Yongki dulu ya. Berapa lama Pak Yongki? Lama juga ya Pak, saya nyesal juga nanyanya ya. Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan sebentar Bapak Ibu Saudaraku di momen Natal ini dan momen mengakhiri tahun 2024 dan momen memasuki tahun 2025. Ayat yang saya pasti setiap tahun kita udah sering dengar ayat ini Saudara. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Multimedia mungkin boleh bantu saya. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang semangat Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti, sekali lagi menamakan dia apa Bapak Ibu Saudara? Immanuel yang artinya apa? Allah menyertai kita. Siapa di sini yang percaya hidup kita disertai Tuhan? Oh semua ya. Bapak Ibu Saudara kata Immanuel ini udah biasa banget ya. Apalagi orang-orang Kristen. Immanuel bahkan mungkin ada yang namanya Immanuel di sini? Ada? Saya kira kameramen dia tiba-tiba angkat tangan ternyata mau goyang kamera Pak. Sengaja banget ya. Immanuel ini kata yang sangat diharapkan semua orang apalagi orang-orang Kristen. Tahukah Bapak Ibu Saudara kata Immanuel ini juga sering banget ketika mungkin dalam perjalanan. Ketika mungkin dalam melakukan sesuatu. Katakanlah apa-apa hari-hari ini ada dibuatnya itu di mana? Di sosial media, betul nggak? Saya nggak tahu kalau di Amerika Pak. Indonesia sekarang khususnya orang tua mainnya itu Facebook. Kalau Pak Yongki mainnya apa? TikTok. Something like that, enggak ya? Bapak Ibu, saya sering banget ngelihat hamba-hamba Tuhan kalau contohnya on the way ini. Mohon maaf nih ya, ini is it live streaming? Live streaming ya Pak ya? Oh recording, soalnya Pak Yongki bilang enggak, Ibu bilang iya. Jadi saya bingung yang mana. Ya kan, memang lebih baik percaya sama Tuhan daripada sama manusia ya. Khususnya di orang-orang, maaf ya, orang-orang Manado Pak. Teman saya banyak banget nih di Facebook. On the way ini, pelayanan, melayani Tuhan. Itu komentar semua orang bisa puluhan bahkan banyak banget itu ngomong Immanuel, Immanuel, Immanuel. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tuhan menyertai. Baru-baru ini teman saya di Indonesia lagi viral, seorang pelayan Tuhan Pak. Dia lagi naik mobil, terus di jalan tol. Kalau di Amerika bilangnya apa ya jalan tol? Highway ya, oh enggak sombong dikit ya highway ya. Kalau kita bilangnya tol. Jadi ini mau masuk, dia ada di tol, mau masuk ke pintu tol yang lain, itu harus ngelewatin satu pintu saudara. Dia pasang kamera di mobilnya ini, dan itu lagi hujan deras banget di Indonesia saudara. Itu tepat kejadian bulan yang lalu. Dan dia lagi naik mobil, lagi driving begitu, tiba-tiba sebelum dia masuk pintu tol, itu kita sebutnya baliho, billboard. Itu jatuh persis di depan mobilnya dia. Jadi kan ada buktinya, kan ada rekaman Pak. And then dia masukin ke sosial media. Dia share kemana-mana dan cukup viral. Karena apa? Dia bilang begini Pak.
Immanuel. This is what I call Immanuel. Benar-benar penyertaan Tuhan. Kalau enggak saya udah mati. Karena memang mobilnya mobil kecil dan kalau ketimpa pasti jadi kerupuk. Siapa yang bilang jadi kerupuk? Ya jadi ya begini tapi enggak jadi kerupuk juga ya. Hancur habis-habisan saudara. Dan itu benar-benar sebelum dia melewati itu. Dan dia posting itu, Immanuel, Tuhan menyertai. Oh semua orang berkata, wah puji Tuhan, thank God. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan. Oke. Gak sampai berapa lama Bapak Ibu Saudara. 3 hari, 3 days after. Jatuh dari tangga Pak. Di rumahnya sendiri. Kok ada yang ketawa ya jatuh dari tangga, kok senang banget. Jatuh dari tangga Pak, kakinya patah. And then I call, Kak apa kabar? Mike kaki gue sakit, patah gini-gini. Immanuel, gak di-share, saya bercandain Pak. Gak di-share di sosial media. Gimana mau Immanuel? Kalau Immanuel kan harusnya malu dong gue kalau gue kecelakaan begini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara ketika dia berkata Immanuel, waktu billboard jatuh dan dia apa sih istilahnya nggak kena musibah itu Bapak Ibu Saudara. Orang berkata Immanuel, betul nggak? Penyertaan Tuhan. Tapi waktu dia jatuh dari tangga dan kakinya patah, apakah Immanuel itu nggak ada? Apakah Tuhan nggak menyertai Bapak Ibu Saudara? Seringkali orang berpikir oke, Immanuel, karena memang itu satu doa, satu harapan disertai Tuhan. Tapi satu kali lagi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu gak bicara soal apa yang kita mau. Immanuel itu gak berbicara soal apa yang kita mau. Tapi apa yang Tuhan mau dirancangkan dalam hidup kita. Itu Immanuel saudara. Saya ingat banget tuh saudaraku, saya punya teman pendeta juga. Di kesaksian juga ini soal Immanuel. Tiap Natal dia pasti kesaksian. Dia pernah berdoa Pak. Saking cintanya dia sama kata Immanuel ini. Tuhan one day saya mau punya jodoh namanya Immanuel. Tiap kali kenalan sama cowok namanya Immanuel. Oh bukan dari Tuhan. Namanya yang lain. Let's say katakan namanya siapa? Ronald. Oke. Well ini bukan dari Tuhan. Sampai dia berdoa Tuhan pokoknya siapapun jodoh saya harus namanya Immanuel. Ya luar biasa penyertaan Tuhan. Emang benar jodohnya sekarang pendeta Immanuel Pak namanya. Tapi kan gak semuanya harus punya cerita hidup seperti itu saudara. Betul gak? Saking cintanya dan berdoa dan punya harapan bahwa segala sesuatu itu disertai Tuhan. Tapi tahukah saudara banyak orang kecewa hari-hari ini saudaraku. Banyak orang mulai meragukan penyertaan Tuhan. Ketika segala sesuatu yang terjadi di depan mata tidak seperti apa yang diharapkan. Banyak orang mulai meragukan kebaikan dan penyertaan Tuhan dan berkata katanya disertai Tuhan. Kok malah begini hidupnya. Katanya disertai Tuhan. Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita. Tapi hidupnya kok masih begini. Banyak orang mulai kecewa sama Tuhan. Baru-baru ini mungkin saya nggak tahu kalau di Amerika sering banget soal kasus bunuh diri ya Pak. Tapi Indonesia hari-hari ini saudaraku mungkin Bapak Ibu Saudara lihat berita banyak banget orang yang bunuh diri. Dan itu bukan orang tua, anak-anak muda Bapak Ibu Saudara. Yang paling luar biasanya itu baru-baru ini seorang pendeta, dia punya anak, malamnya mereka berdoa. Doa keluarga malam itu, besoknya anaknya lompat dari gedung Pak. Can you imagine this one? Dia ini anak hamba Tuhan, bukan orang yang gak mengenal Tuhan saudara. Sekali lagi penyertaan Tuhan gak bicara seperti apa yang kita mau untuk terjadi dalam hidup kita. Tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan digenapi dalam hidup setiap kita. Immanuel. Kalau kita bicara soal Immanuel, tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana kisah Yusuf dan Maria? Firman Tuhan katakan, kita flashback sedikit ya. Yusuf dan Maria itu firman Tuhan katakan mereka belum menikah. Mereka baru bertunangan Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah-tengah pertunangannya itu Maria mengandung bayi dari Roh Kudus. Takut banget waktu itu Bapak Ibu Saudara. Yusuf pun takut. Tapi saking cintanya Yusuf sama Maria, firman Tuhan berkata dia bermaksud menceraikan dia diam. Kenapa? Karena kalau di zaman itu orang tahu Maria hamil di luar pernikahan saudara akan dirajam sampai mati. Itu kejadian waktu itu. Dan Yusuf gak mau Maria ini kenapa-kenapa. Makanya firman Tuhan berkata dia bermaksud menceraikan dia diam-diam. Zaman dulu Pak netizen luar biasa juga, bukan sekarang aja Pak. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat April kemarin saya di sini Pak. Saya di sini cakep banget ya sekarang Pak. Betul gak Pak? Betul dong. Kok agak maksa ya. Tapi saya ada hari ini saudaraku karena netizen loh. Saya ingat banget kemarin tuh ini saya udah kurang 10 kilo. 10 kilo itu kalau di pounds around 20. Ya sekitar 20 pounds. Karena netizen Pak. Saya ingat banget saya posting foto. Komentarnya
positif banget di awal. Wah Kak Michael diberkati Tuhan banget. Wah senang dong Pak. Kata lanjutannya dong, wajahnya seperti bola-bola ubi. Dalam hati saya ini netizen jahat banget. Bola-bola ubi itu jajanan Indonesia sekarang yang bulat-bulat gitu ya. Terus ada yang nimpalin itu sampai saya screenshot dan saya share di story waktu itu. Terus ada yang ngomong, iya kayak konde ibu-ibu bulat. Oh langsung diet ya saudara, turun 10 kilo. Nih netizen mau ngomong apa gitu ya. Zaman dulu juga orang-orang pasti apa? Indonesia itu Bapak Ibu Saudara kalau ada seseorang yang posting di sosial media. Wah puji Tuhan dikasih anak sama Tuhan. Sebelum orang-orang komentar congratulations atau selamat. Apa duluan yang dicek? Ih dia posting kapan waktu nikah? Coba lihat tanggal nikahnya kapan kok. Betul ya saudara? Netizen. Dan itu yang dialami Maria dan Yusuf waktu itu kalau sampai ketahuan. Bukan cuma dikata-katain. Dirajam sampai mati. Karena dianggap apa? Berzina saudara. Harusnya Maria dan Yusuf bisa berkata katanya Immanuel. Bukan cuma orang lain tapi Maria sendiri mengandung bayi yang akan disebut Immanuel yang menyertai. Tahukah Bapak Ibu Saudara kisah perjuangan Maria dan Yusuf sebelum melahirkan Yesus? Kesana kemari mereka cari pertolongan, cari tempat bersinggah dan firman Tuhan berkata semua tempat penuh. Sampai akhirnya apa? Lahir di mana saudara? Halo? Lahir di mana? Di kandang domba. Katanya Immanuel. Gimana ceritanya yang mau menyertai aja lahir di kandang domba? Harusnya lahirnya di mana? Di White House dong. Harusnya lahirnya di hotel berbintang dong. Namanya Tuhan. Tapi di sini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu nggak bicara semuanya itu yang enak-enak Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 28. Tetapi aku kata Tuhan akan menyertai kamu sampai kepada. Di Kisah Para Rasul. Menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu gimana kisah perjuangan murid-murid Tuhan Yesus dalam hidupnya waktu Yesus sudah terangkat ke sorga. Ada yang disalib terbalik, betul gak? Ada yang kepalanya dipenggal. Ada yang diseret, ada yang dirajam Stefanus sampai mati. Ada yang digoreng Bapak Ibu Saudara. Lu katanya disertai Tuhan. Tapi di sini kita belajar bahwa sekali lagi penyertaan Tuhan itu gak bicara apa yang kita mau. Tapi penyertaan Tuhan itu bicara apa? Rancangan Tuhan yang sempurna digenapi dalam hidup setiap kita. Sekali lagi banyak orang kecewa seperti saya katakan. Orang berpikir, saya sering banget Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau naik pesawat di Indonesia gitu ya. Mungkin sering sekali saya posting di sosial media mungkin off to Surabaya mungkin off to kemana lah gitu-gitu. Orang-orang kan komen. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tapi Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dia tetap Immanuel. Tetap Tuhan yang menyertai. Kata Immanuel itu berasal dari dua kata Bapak Ibu. Immanu dan El. Immanu itu artinya berjalan bersama-sama. Berdiri bersama-sama. Istirahat bersama-sama. Melakukan segala sesuatu. Perhatikan sama-sama. Melakukan segala sesuatu bersama-sama. El artinya Tuhan. Immanuel berarti tidak hanya sekedar menyertai. Tapi dalam setiap hal di hidup kita. Dia ada bersama-sama dengan kita saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Gak pernah sendiri saudara. Selalu disertai Tuhan. Dan ini Roma 8 tadi sama artinya Immanuel. Tuhan turut dalam terjemahan aslinya. Tuhan bekerja bersama-sama. Immanuel menyertai. Ini merupakan pesan bagi kita Bapak Ibu Saudara. 52 minggu kita lewati. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Tahun 2025
Gak tahu apa yang terjadi. Banyak berita Bapak Ibu Saudara yang menakutkan sekarang ya. Ada yang berkata akan begini begitu dan segala macam. Belum masuk 2025. Kita lihat di sosial media ya Pak. Ada banyak kecelakaan pesawat. Ada banyak ini itu dan segala macam. Kalau orang bilang katanya Immanuel, katanya disertai Tuhan. Kalau kita memandang Immanuel, penyertaan Tuhan hanya sebatas untuk apa yang terjadi dalam hidup kita seperti apa yang kita mau. Maka akan ada masa di mana saudara kecewa nanti sama Tuhan. Orang yang percayakan penyertaan Tuhan adalah orang yang berkata, no matter what, sesulit apapun, sesukacita apapun, sebagaimanapun kondisi hidup, Tuhan Yesus baik. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Teman saya seorang worship leader saudara, dia ini menikah 8 tahun. Menikah 8 tahun dan gak punya anak saudara. Sampai suatu saat dia dengarkan kesaksianku percaya janjimu ajaib yang sudah saya sampaikan di sini Pak April kemarin ya. And then waktu lagi berdoa saya katakan, Kak, selamat mengalami janji Tuhan. Saking putus asanya Pak, dia ngomong gini, janji yang mana lagi? I don't know. Terima janji Tuhan ya. Jadi dia saudaraku mengikuti program bayi tabung berkali-kali gagal terus. Sampai beberapa hari kemudian saudara, dia dapat konfirmasi, dia dihubungi rumah sakit dari Singapura dan berkata, Bu, namanya Airin, Bu Airin, ternyata masih ada satu sel yang kita belum kerjakan. Ibu masih mau diterusin gak? Ini tinggal satu lagi loh Ibu. Gitu. Dia langsung berpikir, oke, inilah yang dimasukkan janji Tuhan itu. Inilah rancangan Tuhan itu. Dan dia berkata langsung, oke. Mereka pergi ke Singapura, diproses semuanya setelah 8 tahun. Seorang worship leader ini mengandung saudara. Dan mereka punya anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Kemana-mana dia pergi berkata, God is good. Tuhan baik banget. Tuhan baik, Tuhan baik. Oh, semangat banget. Tiap hari diposting anaknya ini. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. 6 bulan setelah itu anaknya meninggal saudara. Tiba-tiba dia berkata, Tuhan jahat. Saya katakan, Kak, I know it's hard. Saya tahu gak gampang. Kalau saya dengar berita gini aja sedih banget ya. Saya belum tentu kuat juga Kak kalau melihat kondisi begini. Terus dia ngomong gini. 8 tahun gak punya anak. And then Tuhan kasih anak. 6 bulan dia ambil lagi. Ngapain dia kasih? Sekalian gak usah dikasih. Dia ngomong gitu saudara. Ngapain dikasih sekalian? Daripada membuat makin sakit. Saya katakan apapun yang terjadi Kak, tetap rancangan Tuhan yang terbaik. I know, but not for now. Gak sekarang, saya gak tahu kapan. Seorang hamba Tuhan, jangankan pelayanan, gereja pun dia gak mau Bapak Ibu. Gak usah gereja datang onsite, online pun dia gak mau Pak. Yang ada setiap hari kekecewaan. Sampai suatu saat, saya telepon dia, Kak gimana situasi kondisi. Gini-gini aja Mike, kan lu tahu. Pokoknya udah pahit semua saudara. Saya cuma katakan gini, yang saya tahu Tuhan selalu bekerja dalam segala hal. Selalu akan ada kebaikan Tuhan. Saya gak tahu kapan, tapi selalu akan ada kebaikan Tuhan. Itu firman Tuhan Kak. Perkatakan firman Tuhan. Dia selalu berkata, not for now. Ternyata Bapak Ibu Saudara beberapa waktu kemudian, dia mengandung. Bukan mengandung cuma 1 anak lagi Pak. Langsung 3 Pak. And you know what? Waktu anaknya lahir dia berkata, God is good. Sebelum saya lanjutkan omongan saya saudara. Dan dia berkata begini. Mike, sekalipun Tuhan panggil anak saya yang 3 ini. Sekalipun diambil lagi yang 3 ini. Aku mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Karena kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup. Ini orang yang percaya akan apa? Immanuel. Penyertaan Tuhan gak selalu gampang-gampang. Tapi gak selalu juga susah. Tapi dalam setiap hal yang kita alami dalam hidup kita. Selalu ada kebaikan Tuhan. Lihat kiri kanan saudara katakan selalu ada kebaikan Tuhan. Gak salah Bapak Ibu. Kalau setiap hari kita berkata kepada orang kita kasih Immanuel ya mungkin orang yang kita kasih pergi bekerja. Atau kemana atau melakukan apapun Immanuel Tuhan menyertai gak salah. Tapi jangan pernah lupa juga sekali lagi Immanuel itu gak hanya yang baik-baik aja. Jangan pernah berkata, oh this is not Immanuel. Ketika segala sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, masih ingat di G ya.
Enak gini ya Pak, ngomong nyanyi gitu ya. Saya nggak tahu dia tahu kayak gini. Nah, selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Terus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Dengan caranya kita atau caranya Tuhan? Waktunya kita atau waktunya Tuhan? Tapi seringkali kita komplain sama Tuhan. Seringkali kita meragukan namanya penyertaan Tuhan. Orang yang percaya akan rancangan Tuhan, orang yang percaya akan Immanuel, akan berkata, Tuhan dengan caramu dalam waktumu. Siapa di sini yang percaya Tuhan selalu menjawab doa? Selalu menjawab doa saudara? Oke. Siapa yang pernah berdoa mungkin di tahun 2024 ini, engkau berdoa dan doamu terjadi? Oke, banyak ya. Siapa yang berdoa tapi doanya enggak terjadi? Lah terus gimana? Tuhan selalu menjawab atau gimana? Sekali lagi ya, Tuhan selalu menjawab? Selalu? Selalu? Ada yang mulai goncang imannya Pak, ada yang bilang, oke. Selalu? Oke. Pernah berdoa doanya terjadi? Pernah. Pernah berdoa tapi doanya gak terjadi? Kalau Pak Yongki bilang, piye toh iki? Jadi gimana, selalu menjawab atau enggak saudara? Let me tell you the truth. Tuhan itu selalu menjawab doa. Selalu. Tapi gak sampai di sana saudara. Banyak orang berkata, oke, selalu menjawab doa, tapi ketika gak terjadi mulai marah sama Tuhan. Ini yang harus kita pahami, Immanuel. Gak selalu. Pujian ini sebenarnya bukan mengatakan gak selalu, dia mau bilang selalu Pak. Selalu, tapi jawaban Tuhan itu gak selalu iya. Betul gak? Kadang-kadang Tuhan menjawab enggak. Bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan mengerjakan yang sesuatu yang lebih baik. Lebih dari apa yang dapat kita doakan. Lebih dari apa yang dapat kita minta. Bapak Ibu Saudara tahu kisah Maria, Marta dan Lazarus? Lazarus lagi sakit keras. Lagi sakit parah. Maria dan Marta, firman Tuhan katakan Yohanes 11. Mereka minta tolong kepada orang. Please kasih tahu sama Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus gak ada di sana saudara. Tolong kasih tahu kepada Tuhan Yesus. Orang yang dikasihi. Artinya Lazarus yang sangat dikasihi Tuhan ini sedang sakit. Yohanes 11 ayat 5 berkata apa? Yesus, if I'm not mistaken ayat 5. Nah ini kenyataannya saudara. Yesus memang, kita harus percaya ini ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja. Kayaknya Tuhan Yesus jahat banget ya. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Padahal kan harusnya langsung. Karena firman Tuhan berkata, ayat 3 itu dikatakan begini. Ini harapan Marta dan Maria. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ada satu harapan di sana saudara. Harusnya Marta dan Maria bisa ngomong. Tuhan, Lazarus sakit. Betul enggak? Tapi Maria dan Marta kenapa sampai ngomong? Lazarus yang engkau kasihi sakit. Ada satu harapan begini. Kalau orang yang gak dikenal Tuhan aja ditolong Tuhan. Wanita pendarahan 12 tahun, Tuhan Yesus gak kenal dia, Tuhan sembuhkan. Bartimeus orang buta, firman Tuhan berkata hari itu Yesus cuma lewat. Yesus gak kenal Bartimeus, tapi firman Tuhan berkata apa? Tuhan sembuhkan. Yairus punya anak tadi sakit lalu meninggal, Tuhan bangkitkan. Apalagi orang yang
kasihi. Apalagi orang yang udah dekat, yang udah kenal. Saya mau tanya nih, Bu dari tadi yang semangat banget ya jawabnya ya. Saya mau tanya dulu nih sekarang Bu. Ada Ci Aines di sebelah. Terus ada orang di luar sana nanti yang ibu gak kenal. Tiba-tiba dua-duanya datang minta tolong. Yang ditolong duluan siapa? Kenapa? Karena kenal. Maria dan Marta itu harapannya gitu. Pasti segera ditolong. Pasti segera disembuhkan. Wong yang lain aja gak dikenal disembuhkan kok. Apalagi ini. Tapi tahukah saudara? Waktu Maria dan Marta berdoa. Mereka meminta Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Jawaban Tuhan Yesus iya atau tidak? Halo? Jawaban Tuhan Yesus iya apa enggak? Yang berkata Yesus menyembuhkan Lazarus. Yang berkata kayaknya Yesus enggak menyembuhkan Lazarus deh. Yang berkata terserah mau sembuh mau bagaimanapun. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, Yesus kita ajaib. Iya atau enggak? No. Enggak. Karena at the end of the story, Lazarus disembuhkan atau enggak? No. Dibangkitkan. Lebih hebat mana? Menyembuhkan atau membangkitkan? Kalau hari ini doamu sedang dijawab tidak sama Tuhan, artinya sesuatu yang lebih luar biasa lagi Tuhan sedang siapkan dalam hidupmu. Gak ada kata kecewa. Karena Immanuel itu penyertaan Tuhan. That's why Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan firmankan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Immanuel, Tuhan sudah berkata, Immanuel Tuhan yang menyertai. Apapun yang terjadi akan selalu disertai Tuhan. Situasi memang gak baik. Saudara, waktu Yesus lahir di kandang domba, beberapa tahun kemudian, 2 tahun kalau gak salah ya, firman Tuhan katakan. Herodes raja waktu itu memerintahkan apa? Dia gak terima ada raja yang akan jadi juru selamat. Menggantikan dia nih jadi raja nih, dia gak terima. Makanya dia buat satu pengumuman, semua bayi di bawah 2 tahun kalau gak salah, betul ya Pak ya? Dibunuh. Tahu apa yang terjadi saudara? Baru begini istirahat selesai sebentar doang. Pergi lagi mengungsi kemana? Ke Mesir. Ngungsinya itu bukan dekat-dekat saudara. Mesir itu luar negeri. Mana ada pesawat zaman dulu. Betul nggak? Nggak ada Spirit zaman dulu Pak. Spirit. Selain Spirit apa lagi? Karena saya baru naik Spirit kemarin dari Ohio. Apalagi? United, American Airlines. Sombong banget nih, sering terbang semua nih tahu ini ya. Nggak naik itu Bapak Ibu. Mereka naik apa? Naik Garuda. Naik kedelai. Oh ya, artinya kalian masih fokus sama firman Tuhan. Keledai ya. Gak gampang. Harusnya kan dia bisa berkata, katanya rancangan Tuhan. Kalau disertai Tuhan, tinggal aja di sini, apapun yang terjadi gak akan mati. Enggak. Musim hidup itu akan selalu berganti. Akan selalu berubah. Jadi pengen nyanyi lagi saya Pak. Yang nyanyi enak, ngomongnya nyanyi. Tahun 2019 saya ingat banget saya rekaman lagu ini, saya nangis terus waktu itu. Dan saya ingat banget, saya ditanya, are you okay? Saya katakan, I'm okay. And then, kenapa kamu nangis? Saya nangis bukan karena masalah. Saya nangis mengingat betapa baiknya Tuhan. Betapa setianya Tuhan itu. Saya jarang banget, saya lupa saya saksikan di sini atau enggak Pak, soal mama saya waktu itu. Kenapa saya nyanyiin lagu ini sekarang sering banget. Lagu ini saya ingat banget. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Saya lihat tadi waktu saya nyanyi, ibu-ibu di belakang Pak. Oh dia, iya saya. Ku yakin Tuhan memberkati. Terus? Ku yakin Tuhan melindungi. Ini yang firman Tuhan katakan.
burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Wah, musim boleh berganti, musim boleh berubah, tapi Tuhan yang menyertai, Dia gak pernah berubah. Dan Ibrani berkata Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Cerita soal mama saya, Bapak Ibu, saya ingat banget pelayanan ke Amerika waktu itu 2021 Pak. Balik ke Indonesia Januari 2022, masih ada karantina waktu itu COVID ya. Saya karantina 7 hari, hari ke-7 saya lagi beres-beres mau pulang ke rumah dari hotel tempat karantina saudara. Saya dapat telepon dari kampung, saya orang kampung kan. Dari kampung telepon, Mike doain mama ya. Kenapa? Mama cancer stadium 3B dan menurut dokter it's too late. Saya bingung, selama ini gak pernah kesakitan, gak pernah gejala apapun. Mama saya ke dokter waktu itu untuk general check up, untuk periksa kolesterol, namanya orang tua ya. Kolesterol, gula, tekanan darah tinggi dan segala macam. Semuanya normal, tapi ternyata dokter menemukan cancer stadium 3B. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalimat pertama yang saya ucapkan waktu saya dengar mama saya cancer, saya katakan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti saya senang mama saya kanker, enggak. Tapi karena saya tahu Roma 8 berkata, dalam segala hal Tuhan bekerja. Dan saya katakan akan ada kebaikan Tuhan. Saya pulang kampung, Bapak Ibu Saudara, saya sempatkan waktu pulang kampung. Dan saya ketemu mama saya. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara, cerita sedikit soal keluarga ya. Papa itu dulu punya jabatan yang bagus Pak. Maksudnya di kampung saya itu semua orang kenal. Ya, orang penting lah. Zaman dulu gak ada KPK Pak. Zaman dulu gak ada KPK, uang di mana-mana. Orang tuh datang ke rumah tuh bawa duit banyak banget. Saya anak keempat dari 4 bersaudara, saya ingat banget mobil ada, motor ada, semua ada. Kalau minta sama papa saya, Pak mau ini, beli. Gampang banget Pak. Pak mau ini dong, beli. And then one day papa saya sakit saudaraku. Dia sakit, dokter vonis dia akan meninggal dalam 3 bulan. Cancer usus waktu itu. And then dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh, saya gak meninggal, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pendeta. Singkat cerita, doa papa saya didengar Tuhan. Papa saya sembuh. Lalu dia mau menggenapi janjinya sama Tuhan. Dia jadi pendeta saudara. Dia tinggalkan, dijual semua rumah dan apapun yang kami punya dijual. Michael waktu itu anak pejabat jadi anak pendeta Pak. Sejak jadi pendeta, Pak mau beli sepatu sekolah. Papa saya bilang apa? Berdoa dulu. Jujur saudara, itu yang membuat saya sampai bilang, saya gak mau jadi hamba Tuhan. I don't want to be a pastor, gak mau. Karena saya lihat papa saya itu, saya ngomong sama mama saya, mending gak jadi pendeta, zaman dulu enak banget. Tiap Natal begini Pak Hampers datang banyak banget. Tapi setelah jadi pendeta gak ada saudaraku, malah kita yang kasih-kasih ke jemaat. Betul gak? Saya bilang saya gak mau jadi hamba Tuhan. Singkat cerita akhirnya 2018 papa saya dipanggil Tuhan, tuh puluhan tahun setelah itu saudara. Papa saya dipanggil Tuhan 2018, mama saya meneruskan pelayanan papa. Dan saya pulang ke kampung waktu itu saya bilang begini, mama kan udah jadi pendeta nih, ninggalin semua yang nyaman-nyaman dulu. And then sakit cancer. Kalau cuma sakit flu biasa mah enak, ini cancer. Ini gimana? Saya bilang begitu. And then mama saya ngomong gini, kamu lupa sama lagumu sendiri. Yang mana? Mama saya nyanyi Pak. Musim akan selalu berganti. Gak selalu apa yang terjadi seperti apa yang kita mau. Minggu lalu mama sehat, hari ini sakit, minggu depan gak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal, namanya penyertaan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. And then saya tanya, and then what if? Bagaimana seandainya kalau mama meninggal? Mama gak sembuh gimana? Mama saya ngomong begini, sembuh gak sembuh bukan urusanku. Bagianku adalah berdoa iya, percaya iya, kemoterapi iya. Ke dokter iya. Tapi sembuh gak sembuh nanti bukan urusanku, urusannya Tuhan kok. Soal mati atau enggak. Kalau mama hidup hari ini sembuh, one day akan mati juga kok, namanya manusia pasti mati. Jadi bukan soal mati atau enggak, no. Tapi bagaimana selama kita masih hidup, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Oh saya kaget saudara, saya nangis. Ya ampun, mungkin mama saya gak punya sesuatu yang diwariskan kepada kami anak-anaknya hari ini. Tapi dia mewariskan satu nilai hidup yang luar biasa. Bahwa dalam segala situasi, Tuhan Yesus baik. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudaraku. Ini orang yang percaya Immanuel, penyertaan Tuhan. Pernah kemoterapi and then lagi drop banget. Mama saya gak bisa bangkit.
gereja kan sama rumah dekatan, dibikin pastori, namanya gereja di kampung saudara. Mama saya nggak bisa ke gereja, dia minta tolong soundman untuk tolong angkat satu speaker, kabelnya itu dipanjangin. Dia di kamar beribadah Pak, dia bilang saya mau ikut ibadah tapi saya nggak kuat ke gereja, jadi saya mau ikut ibadah di kamar. Saya kaget saudara, segitunya dia merasa bahwa hadirat Tuhan itu, bahwa Tuhan Yesus itu more than anything in life. Lebih dari segala-galanya. Kadang-kadang kita berkata, ada satu lagu mungkin dia nggak tahu nih, ini lagu zaman, kamu umur berapa sekarang? 27, kelihatan 17 ya Pak, saya kira masih SMA loh dari tadi. Oh berarti tahulah lagunya ya, udah lama jadi Kristen kan? Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara apa? Mas perak dan permata. Nyanyi Kak? Bener gak ada artinya? Bener gak ada artinya? Kasih dong saya buat saya. Saya gak mau minta 100, saya minta semuanya. Terlalu gampang untuk nyanyi saudara. Tapi di situ saya belajar melihat mama saya, ya ampun. Kadang-kadang kita ya baru pusing sedikit, aduh malas ke gereja, betul gak? Baru gerimis sedikit, aduh malas ke gereja. Udahlah minggu depan masih ada kok. Tuhan kan panjang sabar, Pak Yongki panjang sabar kok. Dia kan anak Tuhan. Gak usah gereja, minggu depan aja gereja. Tapi kalau nyanyi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Terus hatiku percaya walau bumi, malaikat lalu dengar, bumi bergoncang. Baru flu dikit udah malas. Come on. Orang yang percaya Immanuel, penyertaan Tuhan dalam segala musim hidup, akan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Akan tetap berkata penyertaan dan rancangan Tuhan itu yang terbaik. Enggak hanya di momen Natal ini saudara. Saya gak tahu udah berapa kali Natal kita rayakan dalam hidup. Beda-beda ya. Ada yang belasan, mungkin puluhan kali, mungkin berapa kali pun kita merayakan Natal. Mari kita ingat satu hal malam hari ini. Immanuel, penyertaan Tuhan. Penyertaan itu bicara apa? Rancangan Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita. Memasuki tahun yang baru nanti saudaraku. Kita percaya apapun boleh terjadi, situasi apapun boleh terjadi, semuanya boleh berubah. Tapi penyertaan Tuhan gak pernah berubah dalam hidup kita. Amin saudaraku. Satu kesaksian terakhir saudara. Saya udah cerita soal anak saya belum Pak di sini? Pak Yongki kayaknya belum semua, biar saya ceritain apa gimana nih. Tapi ini ada kaitannya dengan lagu baru Pak, nanti saya nyanyikan ya. Saya belajar percaya tentang penyertaan dan rancangan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kami itu divonis gak bisa punya anak sama dokter. Dokter bilang, Michael it's impossible, gak mungkin bisa punya anak. Tahun 2017 Pak. Lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Wah. Itu lagu ada dalam masa-masa belum melihat janji Tuhan. Belum melihat pertolongan dari Tuhan. Tapi tetap berkata aku percaya janji Tuhanku ajaib. Menikah 2017, dokter bilang gak bisa punya anak. Setiap hari kami perkatakan janji Tuhan. Kami hidup bukan karena apa kata orang. Hidup kami ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Kami perkatakan janji Tuhan setiap hari. Dan ketika dokter berkata gak mungkin bisa punya anak. Tuhan kasih anak dalam keluarga kami saudara. Singkat cerita 5 tahun kemudian kita nggak pernah kepikiran lagi Pak untuk punya anak lagi karena satu aja udah puji Tuhan, udah puji syukur banget punya satu anak, ya udahlah ini aja digedein satu nih gitu ya. And then 25 Juni ulang tahun saya saudara, saya ditelepon sama seorang hamba Tuhan di Indonesia, salah satu pendeta yang cukup terkenal di Indonesia dan berkata Michael happy birthday, I wish you all the best. Kita doa ya, Tuhan berkati Michael, berkati istrinya, berkati anaknya, berkati anak yang dikandung istrinya. Dalam hati saya, pendeta ini salah doa. Karena istri saya gak hamil. Lalu saya katakan, Pastor terima kasih, amin. Tapi kan istri saya gak hamil. Memang istri saya itu sehat. Tahu ya, gemuk. Multimedia tolong nanti bagian ini di-cut ya. Saya mau pulang ke Indonesia by the way. Saya gak mau terjadi perang dunia di rumah saya. Gak apa-apa lah kesaksiannya. Gemuk kan Pak, tapi sekarang dia udah turun 14 kilo Pak. Saya 10 kilo, dia 14, keren kan? Dan waktu itu saya bilang begini, emang perutnya besar.
Tapi kan gak hamil Pak, saya bilang gitu. Dan pendeta ini bilang begini, I don't know, tadi lagi doa saya lihat ada bayi laki-laki dalam kandungan istri kamu. Saya cuma katakan, oh terima kasih. Tapi kan saya masih, ya udahlah, enggak pun kan segala sesuatu harus diuji, enggak pun ya gak apa-apa. 25 Juni dan 3 hari kemudian 28 Juni ulang tahun istri saya saudara. Kecelakaan, jatuh saudara. Lagi jatuh badannya sakit seharian, kesakitan luar biasa. Mami mertua yang di rumah ngomong begini, Michael besok kamu ke dokter, bawa istrimu ke dokter, periksa takutnya kenapa-kenapa. Di ronsen aja dicek semuanya, takutnya kenapa-kenapa. Bagian dalamnya gitu, karena kesakitan luar biasa. Oke mami. And then saya masuk ke kamar, saya berdoa. Saya kan ngomong gini, Tuhan besok mau ke dokter. Terima kasih untuk dokter yang terbaik yang Tuhan pertemukan. Terima kasih untuk administrasi terbaik. Terima kasih untuk suster terbaik. Saya mengucap syukur untuk apapun yang belum saya lihat saudara. Saya katakan makasih Tuhan. And then lagi berkata seperti itu, Tuhan itu ingatin hati saya begini. Gak usah ke dokter besok. Kamu beli aja test pack malam hari ini. Saya kan keluar kamar Pak, gak mungkin ngomong ke mami saya. Mami kata Tuhan gak usah ke dokter, beli test pack aja. Saya bisa ditabok, anaknya lagi sakit saudara. Saya bisikin istri saya aja. Tuhan bilang beli test pack aja. So how? Dan istri saya bilang gini, kalau Tuhan yang suruh ya udah beli aja. Malam itu kami beli 4 saudara. Tes semuanya Pak malam itu. Positif. Bukan COVID loh ya. Maksudnya like pregnant. Wah keren banget. Tapi kan masih belum yakin. Ya udah besok tetap ke dokter, tapi dokter kandungan. Dokter yang pernah vonis kami gak bisa punya anak Pak. Kami datang lagi. One of the best dokter kandungan di Indonesia. Di Jakarta. Kami datang. Dokter masih ingat gak? Oh ya ingat gimana. Dok, ini kami coba tes pack positif, bisa dicek lagi gak? Diperiksa. Oh dia berkata dia bukan orang anak Tuhan, dia bukan orang Kristen. Dia ngomong gini, wah Tuhan kasih mujizat lagi buat keluarga kalian. Tuhan kasih 2 anak saudara. Setiap bulan pergi ke dokter. Everything is fine, semuanya baik aja kata dokter. Tiap kali datang aman. Istri saya gimana dok? Aman. Babynya di dalam gimana? Aman, semua aman. 9 Februari. Jadwal di mana istri saya harus melahirkan saudara 9 Februari dan itu operasi sesar. Amerika bilangnya apa ya Pak? C-section. Ya itulah Pak ya, sesar. Kan orang Indonesia semua kecuali ada Bapak mungkin nanti bisa diterjemahin ya. Sesar ya. 9 Februari. Tanggal 8 kami masuk rumah sakit, dimasuk kamar rawat inap. 9 Februari due date-nya saudara, jam 6. Karena jam 9 pagi tanggal 9 Februari dijadwalkan untuk operasi sesar. Jam 6 istri saya diperiksa saudaraku, pas diperiksa semuanya. Pak Michael dipanggil dokter. Saya masuk ruangan dokter, Pak tolong tanda tangan surat pernyataan. Saya baca, saya Michael Panjaitan menyatakan tidak akan menuntut rumah sakit dengan resiko apapun yang terjadi terhadap ada nama istri saya. Saya kaget, saya tanya, dok is everything okay? Kenapa? Dokternya bilang begini, Pak ini hasil tesnya. Saya baca hasil tes itu saudara. Di atas 85% Ibu Oldi akan meninggal di atas meja operasi. Di atas 85% akan terjadi pendarahan otak. Saya kaget saudara. Saya katakan, katanya selama ini baik dokter. Saya periksa di dokter yang lain kan, operasinya di tempat lain. Katanya semua ini hasil tesnya baik-baik aja. Iya Pak, tapi hasil yang tes terakhir ini kami temukan kelainan. Ada ini, banyak banget dokternya saya gak ngerti. Dan saya katakan, ya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, bius anestesi. Apa ya namanya, epidural, yang gitu-gitu, tulang belakang. Disuntik saudara. Biasanya, normalnya 1 kali aja berhasil, it works. Sekali disuntik, diperiksa. Bu, kakinya masih ada rasa? Udah gak ada rasa, oke. Bagian pinggang masih berasa dokter. Wah, oke. Suntik kedua kali, itu sakit saudara. Suntik lagi. Bu, kakinya, ya kaki dari tadi udah gak berasa dok. Pinggang perut masih berasa. Suntik 3 kali. Sampai suntik keempat saudara. Dokter ini panggil saya, Pak kami takut hasilnya nanti jadi yang gak seperti yang diharapkan. Bapak tolong tanda tangani tidak akan menuntut rumah sakit kalau nanti istri Bapak lumpuh. Waduh. Di Jakarta baru banget viral. Seorang ibu yang habis melahirkan sesar juga. Setelah melahirkan dia gak bisa jalan Pak. Jadi dia suruh rumah sakit, dia tuntut rumah sakit. Saya tanda tangan lagi. Masih ada lagi gak dokter? Terakhir Pak, tinggal tunggu dokter anak kandungan untuk cek baby di dalam. Diperiksa semuanya. Saya dipanggil lagi masuk ke ruangan dokter. Dokter berkata, Pak tolong tanda tangan. Saya berasa artis hari itu Pak.
Tanda tangan banyak banget. Tanda tangan. Surat terakhir ngomong begini. Tidak akan menuntut rumah sakit dengan risiko apapun yang terjadi terhadap baby. Saya tanya kenapa? Saya gak akan pernah lupa dokter ini ngomong apa. Pak, jantungnya gak sempurna, lemah. Dan resiko mati sangat tinggi. Saya gak yakin bisa selamat bayinya. Saya ngomong, dokter selama ini baik-baik aja. Terus dokternya bilang begini, kalau masih tertolong Pak, kami siapkan NICU, NICU, anak Bapak masuk di NICU dulu. Kalau masih tertolong. Saya langsung oke. Semuanya kumpul jadi satu saudara masalah itu. Kalau mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sebelumnya mungkin saya siapin hati saya, pikiran saya, mental saya saudara. Ini di hari dimana istri saya akan melahirkan, dokter kasih itu semua. Saya tanda tangan dan saya katakan, dokter just do your best, lakukan yang terbaik. Istri saya dibawa masuk ke ruang operasi jam 9 pagi. Dijadwalkan ditulisnya 9 sampai 10 AM, 1 jam. Keluarga saya nunggu di kamar rawat inap, istri saya gak tahu karena dokter bilang jangan dikasih tahu ya Pak. Takutnya makin drop, oke. Dan gak ada berdoa sedikit pun Tuhan tolong saya, tolong istri saya, tolong anak saya. No. Apa yang saya lakukan waktu itu saudaraku? Saya berlutut di depan kamar operasi. Itu ada CCTV. Orang lewat-lewat semuanya. Saya gak peduli orang lewat sebanyak apapun. Di waktu itu I chose to worship. Saya memilih untuk menyembah Tuhan saudara. Itu yang bisa saya lakukan. Saya berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi engkau tetap Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi engkau tetap Tuhan yang baik. Saya perkatakan semua kebaikan Tuhan. Lagi menyembah Tuhan saudara. Suster keluar dari kamar operasi dan berkata, Pak Michael, iya dipanggil dokter. Saya lihat jam saya 9.15. Baru 15 menit, saya langsung lemas banget saudara. Pasti istri saya kenapa-kenapa. Pasti anak saya kenapa-kenapa. Lalu saya bangkit berdiri, saya teriak saudara. Susternya dengar, saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan panggil istri saya hari ini, kau tetap Tuhan yang baik. Kalau Tuhan panggil anak saya hari ini pun kau tetap Tuhan yang baik. Gak gampang. Tapi saya sedang belajar untuk percaya bahwa kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup kita saudara. Dokternya suruh saya duduk dan dia berkata, saya udah puluhan kali nangani kasus begini Pak. Dan semua tim di ruang operasi berkata it's impossible. Kenapa? Kita jadwalkan 1 jam. Baru 15 menit semuanya selesai. Istri kamu sehat, normal semuanya. Anak kamu sehat, gak masuk NICU, semuanya sempurna. Pertolongan Tuhan. Salahkah vonis dokter? Gak salah. Apakah yang dokter katakan itu salah? Gak salah saudara. Tapi saya lebih percaya bahwa rancangan Tuhan lebih besar dari vonis dokter sekalipun. Rancangan Tuhan, penyertaan Tuhan lebih besar dari apa yang dikatakan manusia sekalipun. Tuhan membawa saya dalam pengalaman bahwa dalam detik terakhir pun dia tetap Tuhan yang sanggup. Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Saya izinkan Pak nyanyi lagu ini ya Pak. Ini lagu baru, mungkin Bapak Ibu Saudara banyak belum tahu. Kalau Tuhan izinkan versi live-nya akan segera dirilis dalam waktu dekat. Judul lagu ini Terbaik Bagiku. Lirik dalam lagu ini, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Tuhan memberkati saudara. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Ini yang firman Tuhan sampai di hati dan pikiran saya. Roma 8 ayat 28 saya perkatakan. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan
kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sambil mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan, saya katakan, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Karena penyertaan Tuhan, Immanuel itu bicara penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Gak seperti apa yang kita mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Dan firman Tuhan berkata tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita percaya. Di momen Natal ini saudara, bahkan mengakhiri tahun dan akan memasuki tahun yang baru. Ini yang harus kita pegang. Tuhan, Engkau tetap baik walau yang aku lihat sedang tidak baik, rencanamu yang terbaik. Engkau tetap baik walau yang kulihat, kurasakan di depan mataku sedang tidak baik, rencanamu selalu yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini saudara. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan sempurna, kebaikan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang tidak mengerti, kita nggak tahu kenapa ini terjadi saudara. Makanya Pengkhotbah 3 berkata begini, Pengkhotbah 3 ayat 11, banyak orang Kristen hanya pegang kalimat di awal saudara. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia Tuhan. Bukan Michael, bukan Pastor Yongki, bukan siapapun. Tapi firman Tuhan berkata, Ia Tuhan itu membuat segala sesuatu. Katakan sama-sama segala sesuatu. All things, seasons of life. Seluruh musim hidup manusia, firman Tuhan berkata Tuhan membuat itu indah pada waktunya. Orang Kristen cuma pegang itu aja, pokoknya semuanya indah pada waktunya. And then ketika segala sesuatu yang terjadi tidak seperti apa yang diharapkan, gimana sih Tuhan? Katanya Tuhan mau buat sesuatu indah pada waktunya. Kalimat selanjutnya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Gak sampai di sana. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi manusia, saya dan Bapak Ibu Saudara, gak dapat menyelami apa? Pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak bisa. Terlalu terbatas kita untuk memahami pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa mengerti. Makanya Tuhan firman-Nya berkata kita itu gak diminta untuk mengerti. No. Tapi Tuhan minta kita untuk apa? Percaya. Hidup bukan karena melihat, betul saudara? Tapi hidup karena apa? Percaya. Kalau kita hidup karena melihat apa yang kita lihat semuanya sedang gak baik, kecewa sama Tuhan. Tetapi kalau hidup karena percaya Tuhan, no matter what, apapun yang terjadi, penyertaanmu, rancanganmu selalu yang terbaik dalam hidupku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyanyikan bersama.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun banyak hal yang mungkin saat ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita, di momen Natal ini mengakhiri tahun dan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru, kita mau belajar satu hal. Berhentilah mempertanyakan keadaan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apapun yang terjadi tetap engkau berkata, Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu sempurna. Sekalipun hari ini aku belum melihat segala sesuatu sedang baik, aku percaya engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Termasuk dalam pergumulanku hari ini, termasuk dalam persoalanku hari ini, termasuk dalam masa-masa terberatku hari ini sekalipun. Tuhan engkau bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan saudara. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan di tengah badai sekalipun Engkau tetap Tuhan yang menyertai kami. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang percaya sekali lagi nyatakan bersama-sama, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amin, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Selamanya dalam hidup kami, arti kehadiran-Mu Tuhan. Apa yang kami nyatakan hari ini di hadapan Tuhan ini yang kami percaya dan kami mau pegang. Bahwa penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu sempurna, Immanuel digenapi dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi melangkah, apapun yang kami lakukan, hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami, pendidikan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya disertai oleh Tuhan. Gak selalu akan baik, tapi gak selamanya juga akan bergumul. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami akan mau tetap perkatakan rancangan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami,
untuk Engkau boleh lahir di hati setiap kami. Immanuel menyertai kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang disertai oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang ditolong oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang dihibur, dikuatkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Dalam segala kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berputus asa, beban berat diberikan pengharapan, diberikan sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami yang terhilang diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap berjalan dalam penyertaan Tuhan, Immanuel, bersama-sama kita katakan, amen. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.